Malam di lereng Gunung Lawu tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan orang mati. Namun, bagi Aris, suara itu jauh lebih nyata. Sudah 3 malam, Aris terjaga di teras rumah tuanya, menunggu istrinya, Sekar, pulang. Sekar menghilang setelah senja merayap, masuk ke kebun jati di belakang rumah mereka. Warga desa bilang, Sekar disembunyikan, tapi Aris tidak percaya tahayul. Sampai malam keempat, saat bau kabel terbakar dan kemenyan busuk menusuk hidungnya, Aris melihatnya di batas cahaya lampu teras. Sesosok tubuh setinggi 3 meter, hitam legam dengan bulu-bulu lebat yang tampak seperti jarum-jarum tajam. Makhluk itu berdiri, membelakangi pohon beringin tua. Matanya bukan merah menyala seperti di film horor. Matanya berwarna kuning nanat, redup namun penuh kebencian. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, memegang selendang batik milik Sekar yang robek. Aris gemetar, namun amarahnya lebih besar dari rasa takutnya. "Di mana istriku?" teriak Aris. Suaranya pecah di tengah kegelapan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan tulang dada Aris. Perlahan, ia mulai berubah. Bulu-bulu kasarnya menyusut, punggungnya yang bungkuk tegak kembali, dan wajah mengerikannya memudar menjadi wajah yang sangat Aris kenal. Wajah Aris sendiri. "Dia tidak pergi, Aris," ucap makhluk itu dengan suara yang merupakan tiruan sempurna dari suara Aris. Dia hanya memilih Aris yang lebih kuat. Aris berlari ke arah kebun, mengabaikan logika. Di bawah pohon jati terbesar, ia menemukan Sekar. Istrinya duduk bersimpur, tatapannya kosong, membelai udara seolah-olah ada seseorang di sana. "Sekar, ayo pulang." Aris menarik tangan istrinya. Sekar tersentak, menatap Aris dengan ngeri. "Pergi, siapa kau?" teriak Sekar histeris. "Suamiku sudah di sini. Jangan ganggu kami." Aris menoleh ke belakang. Di sana, makhluk yang menyerupai dirinya itu berdiri dengan senyum menyeringai yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Sekar justru memeluk makhluk itu, menganggapnya sebagai Aris yang asli. Bagi Sekar, Aris yang nyata justru tampak seperti monster yang mengganggu kedamaian mereka. Genderuwo itu tidak menggunakan taring untuk membunuh Aris. Ia menggunakan kasih sayang yang diputarbalikkan. Ia mencuri identitas, mencuri cinta, dan membiarkan Aris yang asli menjadi hantu di tanahnya sendiri. Malam itu, Aris menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Genderuwo tidak hanya menculik raga, tapi ia memangsa kewarasan mereka yang ditinggalkan. Beberapa kegelapan tidak datang untuk menyakiti kulitmu, tapi untuk menempati tempatmu di hati orang-orang yang kau cintai. Lampu minyak di atas meja makan berderak pelan, memantulkan bayangan panjang di dinding kayu yang mulai keropos. Sekar duduk di sana, menyajikan kopi kesukaan Aris setidaknya. Itulah yang ia yakini selama 3 hari terakhir. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik sanubarinya. Lelaki yang duduk di depannya memiliki wajah Aris, suara Aris, bahkan bekas luka kecil di dahi yang sama. Namun, setiap kali kulit mereka bersentuhan, Sekar merasa seperti menyentuh lempengan es yang dilapisi lumpur, dingin dan lembab. "Kenapa tidak diminum, Mas?" tanya Sekar pelan. Lelaki itu tersenyum. Senyumnya terlalu kaku, seolah otot-otot wajahnya belum terbiasa dengan ekspresi manusia. "Nanti, Sekar, aku lebih suka aroma tubuhmu daripada aroma kopi ini." Sekar bergidik. Aris yang asli adalah pria yang pendiam dan canggung dalam memuji. Lelaki di depannya ini terlalu lapar. Malam semakin larut saat Aris tertidur lelap dengan napas yang terdengar seperti dengkur babi hutan. Sekar memberanikan diri bangun. Ia teringat sesuatu yang jatuh dari saku celana suaminya tadi sore. Ia berlutut di samping tempat tidur, meraba-raba kolong dipan yang gelap. Tangannya menyentuh sesuatu yang berbulu dan kasar. Bukan kain, melainkan sikat rambut hitam setebal ijuk yang masih menempel pada potongan kulit kering. Bau busuk yang tadi sore ia kira bangkai tikus, kini meledak memenuhi indranya. Itu bukan bau bangkai biasa. Itu adalah bau tanah kuburan yang baru digali. Tiba-tiba, suara parau terdengar tepat di belakang telinganya. "Kau mencari ini, istriku?" Sekar berbalik dan menjerit tertahan. Di hadapannya, Aris tidak lagi tampak sempurna.
Cahaya bulan dari celah jendela menyingkap tabir. Bayangannya di dinding tidak berbentuk manusia, melainkan sosok raksasa bertanduk. Kulit wajahnya mulai merosot, menyingkap bulu hitam yang tumbuh dari dalam pori-porinya. Gigi-giginya mulai memanjang, kuning dan tajam. Di mana suamiku yang asli? Tangis Sekar mundur hingga terpojok ke dinding. Makhluk itu tertawa, suara yang lebih mirip gonggongan anjing liar. Dia ada di luar sana, Sekar, di kegelapan yang kau takuti. Dia melihat kita. Dia melihat betapa lembutnya kau membelai bulu-buluku tadi siang. Sekar menyadari kesalahannya. Cinta dan kerinduannya telah menjadi pintu masuk bagi iblis itu. Ia mengambil pisau kecil, pemotong sirih, dari atas meja. Bukan untuk menyerang makhluk itu, karena ia tahu ia akan kalah, tapi untuk melukai dirinya sendiri. Ia mengiris telapak tangannya. Darah segar menetes ke lantai tanah. PG, darahku suci, tidak sudi menjadi santapan atau pemuas nafsu setan. Teriaknya dengan keberanian yang tersisa. Makhluk itu menggeram marah. Bau darah manusia yang murni bertabrakan dengan energi gelapnya. Ruangan itu bergetar hebat. Lampu minyak pecah, dan dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, menjadi kepulan asap hitam yang berbau belerang. Menyelinap keluar melalui ventilasi udara. Di luar sana, di bawah pohon jati, Aris yang asli jatuh tersungkur. Ia bisa merasakan tarikan gaib yang mengikatnya telah putus. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju rumah. Pintu terbuka. Di ambang pintu, Sekar berdiri, dengan tangan berdarah, dan air mata yang mengalir deras. Mereka berpelukan di batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Menyadari bahwa mulai malam ini, mereka tak akan pernah lagi bisa tidur. Dalam kegelapan yang total, beberapa hari berlalu. Rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Meski makhluk itu telah pergi, jejaknya tertinggal, seperti noda minyak yang tak bisa dibilas. Udara di dalam kamar tetap terasa berat, dan setiap sudut gelap seolah memiliki sepasang mata yang mengintai. Seminggu telah berlalu sejak malam jahanam itu. Aris dan Sekar mencoba kembali ke rutinitas. Namun luka di telapak tangan Sekar tak kunjung kering. Luka itu justru menghitam di bagian tepinya, mengeluarkan aroma samar kemenyan. Setiap kali senja tiba, kita harus memanggil Mbah Taji, bisik Sekar. Suatu sore, suaranya parau, matanya cekung karena kurang tidur. Aris yang sedang mengasah parang terhenti. Ia tahu istrinya benar. Genderuwo bukan sekadar pencuri raga. Ia adalah parasit ruh. Jika ia pernah masuk ke dalam rumah, ia meninggalkan benih kegelapan yang akan mengundang kaumnya yang lain. Mbah Taji, seorang lelaki tua, dengan kulit serupa pepohonan kering, datang membawa bungkusan kain mori, berisi garam kasar dan potongan bambu kuning. Ia tidak masuk ke dalam rumah, melainkan berjalan mengelilingi pondok itu 7 kali. Dia tidak benar-benar pergi, Aris, ucap Mbah Taji, tanpa menoleh. Dia meninggalkan baunya di sini. Dia sedang menunggu kalian lengah untuk kembali atau mengirim saudaranya yang lebih lapar. Mbah Taji menyuruh Aris menggali tanah di bawah tempat tidur mereka. Dengan keringat dingin, Aris mencangkul lantai tanah itu. Hanya sedalam 2 jengkal, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan harta karun, melainkan tengkorak babi hutan yang dibungkus rambut manusia. Itu adalah jangget, kata Mbah Taji dengan nada berat. Selama itu ada di bawah tempat tidur kalian, istri nampak seperti bidadari bagi mereka, dan kau akan nampak seperti musuh bagi istrimu. Mbah Taji memulai ritual pembakaran jangget tersebut di halaman rumah. Saat api menyentuh tengkorak dan rambut itu, terdengar lengkingan tinggi dari arah hutan jati. Suara tangisan yang memilukan sekaligus mengerikan. Angin kencang tiba-tiba menghantam rumah, mencoba memadamkan api. Aris dan Sekar berpegangan tangan. Di belakang Mbah Taji, di batas hutan, puluhan pasang mata kuning muncul di antara batang pohon. Mereka marah karena wilayah makan mereka diganggu. Jangan menoleh ke belakang, bentak Mbah Taji. Apapun yang memanggil namamu, jangan menoleh. Aris, tolong akum. Suara itu terdengar persis seperti suara Sekar, tapi berasal dari arah hutan. Sekar, kemarilah. Suara itu terdengar seperti suara Aris, merayu dari kegelapan. Sekar mengeratkan genggamannya pada tangan Aris hingga kukunya menancap.
Mereka memejamkan mata rapat-rapat, merapal doa di antara deru angin yang membawa bau busuk. Ketika matahari pagi mulai memecah kabut, suasana menjadi sunyi senyap. Tengkorak itu telah menjadi abu. Mbah Taji sudah pergi sebelum mereka sempat berterima kasih, meninggalkan sebaris pesan yang ditulis di tanah. Jangan pernah biarkan rumah ini kosong. Saat maghrib tiba, Aris dan Sekar berdiri di teras. Luka di tangan Sekar tiba-tiba mengering, meninggalkan bekas parut yang anehnya berbentuk menyerupai simbol perlindungan kuno. Mereka selamat, namun mereka tahu satu hal. Di lereng Gunung Lawu ini, manusia hanyalah tamu. Dan terkadang, sang pemilik tanah ingin ikut tidur di dalam selimut yang sama.